Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ashraful anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fayaqulullah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini, meskipun hujannya agak deras, sebuah kenikmatan yang luar biasa, kita masih bisa melaksanakan sholat jamaah di masjid. Kemudian kita lanjutkan dengan majelis taklim, mempelajari tuntunan-tuntunan Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah waktu yang nanti akan menjadi timbangan pahala kita yang berat di sisi Allah. Barangkali di akhirat kelak ini adalah salah satu kesempatan yang kita tidak akan sesalkan di hadapan Allah. Bahkan kita berharap bahwa kesempatan-kesempatan seperti ini lebih banyak. Karena ternyata amal ibadah kita yang bisa menyelamatkan kita di sisinya. Semoga salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, sahabatnya, serta siapapun dari umatnya yang mau mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tema kajian kita pada malam hari ini, bila saatnya tiba. Maksudnya apa? Bahwa kehidupan dunia ini hanya sebentar. Kita tidak boleh lupa dari waktu ke waktu, dari satu kesempatan kepada kesempatan yang lain. Pada akhirnya kita akan dihadapkan kepada situasi di mana kita harus meninggalkan kehidupan ini. Bagi kita yang sudah berusia lebih dari 40 tahun. Antum berapa tahun? Belum. Bagi kita yang sudah memasuki lebih dari 40 tahun, ini semestinya sudah ketar-ketir. Entah kapan kematian itu datang. Karena yang pasti bahwa usia kita tidak lagi akan panjang. Karena jatahnya berapa? Antara 60 sampai 70 tahun. Bahkan di akhir zaman seperti sekarang ini, salah satu dari tanda dekatnya hari kiamat, banyak orang yang meninggal secara tiba-tiba dan dalam usia muda. Coba perhatikan di sekeliling kita. Ada yang 30 tahun sudah meninggal. Ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun.
Lalu apa yang sudah kita persiapkan untuk kematian tersebut? Sudah cukupkah amal ibadah kita menjadi tanggung jawab yang sudah kita tunaikan di hadapan Allah nanti di hari kiamat? Maka berulang-ulang di dalam Al-Quranul Karim Allah menyebutkan tentang kematian dan hari kiamat. Salah satu dari rahasia Allah yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah adalah kematian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surat Luqman ayat ke-34, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah." Sungguhnya Allah yang hanya mengetahui pertama tentang kapan datangnya hari kiamat. Wa yunazzilul ghaith, dan tentang kapan turunnya hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada, dan tidak ada satu diri yang tahu apa yang bisa dia lakukan pada keesokan hari. Kemudian Allah katakan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut, dan tidak ada jiwa yang tahu di bumi mana dia akan meninggal dunia. Innallaha alimun khabir. Sungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha memahami segala sesuatu. Jadi ini kunci kegaiban. Ada 5 kunci kegaiban yang tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Pertama tentang hari kiamat, nggak ada yang tahu. Memang Nabi mengkhabarkan bahwa hari kiamat itu terjadi pada hari apa? Jumat. Tapi Jumat yang mana, Pak? Nggak ada yang tahu. Siapapun yang meramalkan tentang datangnya hari kiamat pasti salah. Sebab rahasianya hanya Allah yang tahu. Bahkan Nabi ketika ditanya oleh malaikat Jibril, "Matas sa'ah, kapan datangnya hari kiamat?" Apa jawaban beliau? "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Yang ditanya sama yang bertanya, kata beliau, sama-sama enggak tahu. Artinya malaikat Jibril yang datang dan beliau sallallahu alaihi wasallam sama-sama tidak tahu tentang kapan datangnya hari kiamat. Hanya kita diberitahu tentang tanda-tandanya. Ini satu kunci keghaiban yang hanya Allah yang tahu rahasianya. Yang kedua, tentang kapan dan di mana turunnya hujan. Nah Ustadz, sekarang kan ada ramalan cuaca. Boleh nggak ramalan cuaca itu? Apakah itu mendahului Allah? Jawabannya enggak. Tapi kan nggak ada yang tahu tentang cuaca, tentang hujan, kecuali hanya Allah. Iya. Makanya dikatakan ramalan. Ya. Tapi lebih tepatnya perkiraan. Kenapa kok bisa dikira-kira? Karena ada tanda dan indikasinya, tapi tidak dipastikan. Ya. Maka tanda dan indikasi itu karena bisa dibuktikan secara ilmu pengetahuan dan juga secara pengalaman. Itu nggak apa-apa, karena bukan mereka-reka, menebak-nebak, hanya memperkirakan, tidak memastikan. Maka kalau kita lihat di TV bahwa besok Depok akan hujan misalnya, ternyata sudah mendung-mendung, nggak hujan. Karena nggak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Yang ketiga, dari 5 kunci keghaiban yang hanya diketahui oleh Allah tentang apa yang ada di dalam rahim. Sekarang ada USG. Wah, bapak ibunya sudah senang, anaknya laki-laki. Sehingga beli segala sesuatu dari persiapan untuk kelahiran bayinya dalam bentuk apa? Yang bisa dipakai oleh bayi
laki-laki, nggak taunya brojol perempuan. Dan itu banyak sekali kejadiannya. Karena nggak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Tapi boleh nggak Ustadz USG? Udahlah simpan aja uangnya, jangan dibuang-buang. Yang tahu tentang ilmunya hanya Allah. Kemudian yang keempat, dari kunci keghaiban yang hanya diketahui oleh Allah, kata Allah, tidak ada satu diri yang tahu apa yang dia lakukan pada keesokan hari. Kita boleh berencana, tapi yang memastikan bakal terjadi siapa? Allah. Besok saya akan pergi ke Jakarta Pusat. Saya akan begini, kemudian pulang jam sekian, lalu sampai di rumah jam sekian. Nggak tahunya nggak pulang lagi. Bisa. Karena yang tahu hanya Allah. Terakhir dari kunci keghaiban yang Allah sebutkan di dalam ayat ini, tidak ada satu diri yang tahu di bumi mana dia akan meninggal dunia. Ya. Kalau kita ditakdirkan oleh Allah meninggal di suatu tempat, meskipun sepanjang umur kita nggak pernah keluar dari daerah kita, nggak pernah pergi dari Depok, tapi Allah takdirkan kita meninggal misalnya di Jawa, maka Allah akan buat kita punya hajat untuk pergi ke Jawa. Dan ternyata kita meninggal di sana bisa. Ya. Kalau kita ingin meninggal di tanah suci, di Mekah atau di Madinah, nggak ada yang tahu. Kalau kita berharap ingin meninggal di tanah suci, berdoalah kepada Allah. Mana tahu dikabulkan oleh Allah, Allah buat kita punya hajat sehingga kita bisa datang ke tanah suci dan meninggal di sana. Dan banyak orang sudah membuktikannya. Bukan hanya orang alim, orang soleh, tapi orang biasa pun banyak yang berdoa minta meninggal di tanah suci dan dikabulkan oleh Allah. Tapi mengenai kematian, kapan datangnya dan di mana kita akan meninggal dunia, nggak ada yang tahu. Sebab itulah, karena ini merupakan rahasia Allah, para ulama selalu mengingatkan kita. Jangan sampai kita diterapi oleh Allah dengan terapi kejut yang disebut dengan kematian. Sibuk kita setiap hari bekerja untuk kehidupan dunia kita dengan semua rencana dan ambisi yang kita punya. Tapi Allah berkehendak lain. Ternyata kita nggak bangun lagi pada keesokan hari. Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Ya. Maka kita tidak boleh lengah. Maka setiap waktu kita harus mengingat tentang kematian supaya kita tidak terlena dengan kehidupan dunia ini. Karena kehidupan dunia ini kalau kita perturutkan ada saja kesibukannya. Bahkan kalau orang yang sudah lalai dengan kehidupan dunia, ibadah pun dia nggak sempat, seolah-olah dia ingin hidup selamanya di dunia ini. Iya kan? Banyak orang nggak sempat sholat loh nggak sempat. Sesibuk apa dia sehingga nggak bisa sholat? Padahal sholat itu 5 menit, 10 menit selesai. Sementara Allah kasih kita hidup di dunia ini sehari berapa lama? 1 kali 24 jam. Sholat itu paling taruhlah misalnya 15 menit. 15 kali 5 berapa? 1,5 jam. Iya kan? 1,5 jam kita nggak bisa menyisakan waktu untuk sholat. Terus udahlah nggak sholat, kepingin di akhirat kelak selamat. Kok enak banget gitu. Maunya kita kan. Padahal kalau kita mengingat tentang urusan akhirat, maka urusan akhirat itu sesuatu yang sebenarnya membuat hati seorang mukmin akan resah dan gelisah. Karena dia tidak tahu nasibnya, apakah dia akan selamat nanti di akhirat kelak atau tidak. Sebab itulah kita tidak boleh lengah dari kematian.
Kehidupan ini dengan segala kesibukannya, dengan segala kepenatannya, dengan segala agendanya, dengan segala persaingannya, dengan segala ambisinya, ketamakannya, dan semuanya itu. Kalau kita perturutkan, kita akan berat menjalani. Hati merasa tertekan, pikiran semakin stres, jiwa kita terasa hampa. Maka para ulama mengingatkan yang membuat kita bisa enjoy dan ringan, lebih gampang menjalani kehidupan dunia ini dengan selalu mengingat kematian. Sesusah apapun kita di dalam kehidupan dunia ini, ingat, kesusahan itu akan berakhir dan tidak ada apa-apanya kalau kita sudah meninggal dunia dan mulai mempertanggungjawabkan kehidupan ini di alam kubur sebelum alam akhirat. Ini nggak ada apa-apanya. Kesakitan di sini nggak ada apa-apanya. Percaya sudah. Kita saling mengingatkan di sini. Saya pun takut. Saya teriak seperti ini, saya takut. Karena apa yang akan kita alami perjalanan panjang yang tidak hanya setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, bahkan tidak hanya seratusan tahun, bahkan tidak hanya 1000-an tahun, perjalanan kita akan mengalami perjalanan yang panjang untuk kehidupan kekal abadi selamanya. Ini nggak ada apa-apanya. Ustaz kok nakut-nakutin Ustaz? Ini bukan masalah nakut-nakutin. Ya. Ini bakal kejadian. Bakal kejadian. Kalau kita hidup di alam dunia ini hanya 60 sampai 70 tahun. Kita tahu nggak berapa lama kita akan hidup di alam kubur, di alam barzakh? Berapa lama, Pak? Kita nggak ada yang tahu. Mungkin ribuan tahun kita nggak tahu. Iya kan? Entah berapa sisa usia dunia ini kita nggak pernah tahu. Entah ribuan tahun, entah jutaan tahun lagi. Segitu loh kita akan hidup di alam barzakh. Sementara di alam dunia ini berapa lama? Ya cuma 70 tahun. Terus kenapa kita tidak memikirkan tentang perjalanan panjang ini? Bapak besok kalau mau pergi ke luar negeri, persiapan nggak kira-kira? Mau perjalanan jauh sebulan. Kita sudah bersiap-siap jauh-jauh hari. Segala sesuatunya kita persiapkan dengan rapi. Ya. Lah ini perjalanan panjang yang kita tidak akan pernah kembali lagi dalam kehidupan sekarang ini. Kehidupan dunia ini. Ini semua akan kita tinggalkan. Selesai. Kok nggak bersiap-siap? Kok persiapannya ala kadarnya? Kok nggak pernah mau untuk bersiap secara lebih baik? Apalagi kalau kita berpikir seolah-olah kita akan selamanya di dalam kehidupan dunia ini. Ini adalah sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Maka kalau kita melihat kepada surat Al-Mu'minun ayat ke-99 dan ayat yang ke-100, Allah sudah mengingatkan kita. Allah mengatakan, hatta idza jaa ahaduhumul maut, sampai ketika kematian itu telah datang kepada salah seorang di antara mereka. Kalau kematian itu sudah tiba, baru kita terperangah, kaget. Loh, kematian sudah ada di hadapan mata. Maka tidak ada waktu untuk bersiap-siap. Kalau kita ingin pergi keluar daerah, keluar negeri, kalau kita kaget dengan perjalanan itu, kita masih minta ditunda, bisa. Bentar, saya mau persiapan dulu, bisa. Iya kan? Tapi kalau kematian untuk perjalanan panjang menuju alam barzakh dan alam akhirat, nggak bisa bentar-bentar. Kalau datangnya waktu itu, ya waktu itu juga. Makanya
Allah kabarkan di dalam ayat ini, kata Allah, qala rabbirji'un. Maka niscaya dia akan mengucapkan, wahai Tuhanku, pulangkan aku ke dalam kehidupan dunia. Mau ngapain Pak kalau Anda dipulangkan ke dalam kehidupan dunia setelah kematian itu datang? Anda mau ngapain? Mau kembali bersenang-senang? Mau kembali berlomba dan rakus terhadap kehidupan dunia? Mau kembali sibuk dengan berbagai kepenatan dunia? Enggak. Ketika kematian itu sudah membuat kita kaget dengan kedatangannya yang secara tiba-tiba, maka yang pertama terpikirkan oleh kita ingin bersiap-siap untuk bisa dikembalikan dalam kehidupan dunia yang akan kita tinggalkan. Guna apa? Kepingin ibadah, Pak, kepingin amal soleh. Maka Allah sebutkan, qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Ya Allah, kembalikan aku dalam kehidupan dunia. Barangkali aku bisa beramal soleh dalam kehidupan yang sudah aku tinggalkan itu. Ya, mana bisa. Ya. Kita pikir ini main-main. Kalau kematian itu sudah datang, selesai. Semua akan kita tinggalkan. Udah gak punya kesempatan untuk melakukan amal soleh. Ya. Maka penyesalan pada saat itu seperti nasi yang sudah menjadi bubur. Itu kan pepatah kita ya. Artinya sudah terlambat. Mending nasi sudah jadi bubur. Karena kalau nasi sudah jadi bubur masih bisa dinikmati. Jadi bubur ayam, ya. Tapi kalau kematian yang sudah terlanjur datang, Anda tidak akan bisa menikmatinya, kecuali hanya penyesalan demi penyesalan. Gak usahkan kita yang masih banyak dosa dan banyak kelalaian, kelengahan, ya, dan keberpalingan dari ibadah kepada Allah. Orang-orang soleh saja, hal yang paling mereka sesalkan ketika di dalam kematian itu adalah kenapa mereka tidak beramal dengan amalan yang jauh lebih banyak dari apa yang sudah mereka amalkan. Itu penyesalan orang-orang soleh. Lah kita yang nggak punya amal, yang amalnya nggak seberapa, kok kita malas mempersiapkan diri. Kalau sudah datang kematian, ingin beramal, ya percuma, terlambat. Makanya Allah katakan apa? Kalla, kata Allah, sekali-kali tidak akan pernah dia kembali ke dalam kehidupan dunia. Innaha kalimatun huwa qailuha. Kata Allah, itu hanya kalimat yang bisa diucapkannya. Itu hanya ucapan orang yang meninggal dunia. Dia tidak akan kembali ke dalam kehidupan dunia. Dan Allah sebutkan, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka itu telah menanti alam barzakh sampai mereka nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untungnya kita nggak tahu dan nggak dengar orang-orang yang disiksa oleh Allah di dalam kuburnya. Kalau kita mendengar jeritan-jeritan orang yang disiksa di dalam kuburnya, maka kita sudah tidak bisa menikmati kehidupan dunia ini karena ngeri. Oleh karena itu, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita tidak ditakdirkan oleh Allah sebagai orang-orang yang nanti disiksa di dalam kubur. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-20, Allah tabaraka wa ta'ala mengingatkan tentang kehidupan dunia ini. Allah mengatakan, "I'lamu," ketahuilah oleh kalian,
annamal hayatud dunya la'ibun, bahwa kehidupan dunia ini hanya permainan, walahun, sesuatu yang sia-sia, wazina, sesuatu yang terlihat indah, wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Kehidupan dunia ini hanya berupa sikap berbangga-bangga di antara kalian dan berlomba-lomba memperbanyak anak dan harta benda. Kemudian Allah umpamakan kehidupan dunia ini kamatsali ghaib. Kehidupan dunia ini laksana air hujan. Ajabal kuffara nabat. Yang air hujan itu menumbuhkan tanaman-tanaman yang indah, yang membuat orang-orang kafir kepada Allah merasa kagum dengannya. Ya. Kehidupan dunia ini kelihatan indah, enak, menggiurkan, menyenangkan. Hanya orang-orang kafir kepada Allah yang terpedaya dengan kehidupan dunia ini, yang pola pikirnya untuk bersenang-senang dengan dunia. Kalau kita orang-orang yang beriman menjalani kehidupan dunia ini bukan bersenang-senang dengan kehidupan dunia. Bukan itu tujuan kita. Apa tujuan kita? Memang kita hidup di dunia ini untuk berjuang, bersusah-susah melaksanakan ibadah kepada Allah. Makanya kan Allah sudah sebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar untuk beribadah kepada. Maka Allah katakan di dalam ayat tadi, dunia ini ibarat air hujan yang turun kemudian menumbuhkan tanaman-tanaman indah yang membuat orang-orang kafir menjadi kagum. Tsumma yahiju, kemudian tumbuhan-tumbuhan itu semakin berkembang. Namun kata Allah, fatarahu musfarra, suatu saat nanti kau akan lihat tanaman-tanaman itu akan menguning. Dunia ini pun begitu. Nanti pada waktunya semua ini akan hancur. Gak ada lagi yang tersisa. Tsumma yakunu hutama, kemudian tanaman yang menguning itu suatu saat akan menjadi barang rongsokan yang tak berguna ketika dia sudah layu dan punah. Maka begitu juga dengan dunia ini ketika dihancurkan oleh Allah dengan datangnya hari kiamat. Maka Allah ingatkan, wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallah. Wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Sedangkan di akhirat itu kemungkinannya ada dua. Imma bisa jadi Anda disiksa dalam azab yang keras, atau Anda mendapatkan ampunan dari Allah dan keridhaannya di dalam surga. Lalu di akhir ayat Allah katakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan hanya kesenangan yang menipu. Makanya kehidupan dunia ini diibaratkan seperti fata morgana. Bapak tahu nggak artinya fata morgana? Apa maksudnya? Kalau kita berjalan di jalan aspal, misalnya kita naik mobil, kalau jalannya lengang di tengah siang, kita lihat dari jauh seperti ada air, seperti ada genangan air. Begitu kita lewati, ternyata nggak ada apa-apa. Itu namanya fata morgana. Begitulah kehidupan dunia ini. Seolah-olah enak, nikmat, menyenangkan, menggiurkan, sehingga kita sering berangan-angan, kalau saya punya duit miliaran, kalau saya punya duit triliunan, ya, kalau saya bisa begini dan begitu, ya. Ditampakkan seolah-olah indah dan nikmat. Tapi tahu nggak kita, ketika dunia ini Allah berikan kepada seseorang yang tidak mempunyai kekuatan iman, dunia itu akan menghancurkan dia, menyembelihnya pelan-pelan. Makanya jangan heran
Kalau kita baca berita, yang banyak melakukan bunuh diri itu bukan orang miskin, Pak. Orang kaya, orang punya. Stres mereka. Bahkan di antara mereka itu pun tidak sekedar hanya punya harta, tapi terkenal, punya jabatan, ketenaran, dan sebagainya. Makanya kematian bunuh diri di negara-negara kafir jauh lebih tinggi dibandingkan di negara-negara kaum muslimin. Karena Allah akan menyiksa seseorang yang tidak mempunyai kekuatan iman dengan harta bendanya sendiri. Dan itu Allah katakan di dalam Al-Quranul Karim, dalam surat Al-Ahzab, dalam surat At-Taubah ayat ke-55. Allah mengatakan, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum." Kata Allah kepada nabinya, jangan engkau kagum dengan harta-harta mereka dan anak-anak keturunan mereka. Kenapa Allah larang? Kata Allah, "Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya." Karena Allah ingin menyiksa mereka dengan harta-harta tersebut di dalam kehidupan dunia ini. Wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Dan nanti nyawa mereka akan melayang, kata Allah, dalam keadaan mereka masih ingkar kepada Allah. Supaya di akhirat kelak, sudahlah di dunia mereka disiksa dengan hartanya sendiri, ya, dengan jiwa yang tidak pernah tenang, karena hatinya selalu dibakar dengan ketamakan terhadap harta. Di akhirat Allah bakar di dalam api neraka. Makanya orang-orang yang mengejar kehidupan dunia dengan segala ambisi yang serakah dan tamak dan mengabaikan kehidupan akhirat, dia akan disiksa oleh Allah dengan hartanya di dunia ini sebelum akhirat. Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Ighathatul Lahafan mengatakan bahwa siksa harta benda itu terwujud dalam 3 bentuk. Kepada orang-orang yang tidak mempunyai kekuatan iman dan mengarah kepada kampung akhirat. 1, kata beliau, siksa harta benda itu akan berbentuk hammun lazim, kegundah gulanaan yang terus-menerus. Kenapa dia gundah gulana padahal dia punya harta? Kita pikir kan orang miskin itu yang gundah gulana. Iya, sedih. Kenapa enggak punya duit? Ya. Sampai ada yang doanya, ya Allah, duit. Pernah lihat nggak videonya? Ada orang doa di depan Ka'bah, ya Allah, fulus. Justru yang jauh lebih gundah hatinya dan lebih tersiksa jiwanya adalah orang yang punya harta benda. Kenapa? Karena hatinya akan selalu dibakar dan tertekan oleh persaingan terhadap dunia. Karena harta kalau tidak dia jaga, pesaingnya banyak. Banyak orang yang ingin merampok, merampas, kemudian ingin mengambil hartanya tersebut. Dia harus menjaganya dan gak mudah menjaga harta dengan segala persaingannya. Ya. Sehingga hatinya akan selalu gundah. Kenapa? Karena kalau harta yang kita punya, kita akan stres untuk menjaganya dan menambahnya, karena kita tidak akan pernah puas. 1. Yang kedua, kata beliau, bentuk siksa harta itu adalah wata'bun daim, rasa capek, rasa letih yang akan terus berlanjut. Karena kalau orang tamak dan serakahnya besar, maka capeknya juga besar. Orang Jakarta pulang
pergi untuk bekerja, nggak melihat matahari. Pulang dalam keadaan juga tidak melihat matahari. Sebelum subuh dia sudah berangkat. Coba lihat itu. Ya, kita semua tahu ya. Kapan dia pulang? Setelah matahari terbenam. Sampai rumah ada yang maghrib, ada yang isya, bahkan ada yang jam 10 malam baru sampai rumah. Macet. Terus hujan-hujanan lagi. Kok sampai bisa seperti itu? Ya karena keserakahan dan ketamakannya begitu terhadap harta. Itu yang membuat kita semakin capek. Kalau dia semakin serakah terhadap harta, pasti dia semakin capek untuk mengejarnya. Akan menguras pikiran, akan menguras tenaga, semuanya dia kerahkan. Iya kan? Ya, itulah perjuangan untuk mengejar harta. Makanya nggak gampang. Dan yang ketiga kata beliau, wa hasratun la tanqadi, dan penyesalan yang tidak pernah putus. Loh, kok menyesal? Iya. Apapun harta yang dia dapat meskipun banyak, dia pasti akan mempunyai penyesalan. Penyesalannya apa? Kok cuma segini? Kenapa nggak lebih banyak? Itu manusia. Makanya kata Nabi, kalau seandainya manusia itu punya 1 lembah emas atau 2 lembah emas, itu uangnya kalau dirupiahkan berapa, Pak? Ya, itu uangnya T, Pak, bukan lagi M. 1 lembah emas atau 2 lembah emas itu uangnya T, bukan lagi M. Tapi kalau orang sudah punya uang dengan jumlah yang sudah T, bukan lagi M, dia puas? Dia berhenti? Makanya ada yang korupsi sampai 271 T. Karena manusia nggak pernah puas. Makanya Nabi sudah bilang, kalau dia punya 1 lembah emas atau 2 lembah emas, maka dia ingin untuk punya 3 lembah emas. Itu para pebisnis tambang itu uangnya nggak berseri, Pak. Emang dia berhenti kemudian? Enggak, semakin serakah. Semua mau dia kuasai. Kalau bisa jangan ada pesaing. Karena begitulah manusia. Semakin tamat dan semakin serakah. Maka disitulah datang penyesalan. Walaupun hartanya banyak. Kenapa cuma seperti ini? Saya bisa lebih banyak. Ya, ini kurang. Sehingga hatinya selalu disiksa oleh rasa ketidakpuasan. Maka Nabi SAW mengatakan, wa ma yamla'u fahu illa turab. Gak ada yang bisa membungkam mulut anak Adam yang serakah kecuali hanya tanah. Disumpal dengan tanah, Pak, baru diam. Puas. Maksudnya apa? Mati. Kalau udah mati baru selesai. Selesai untuk mengumpulkan harta, tapi dia akan mulai mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang selama ini dia abaikan dari kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti semua kita akan lihat di akhirat. Mana yang lebih ringan, jadi orang kaya atau jadi orang miskin? Nanti semua kita akan saksikan. Mungkin barangkali nanti di akhirat ketika harta kita nggak seberapa, kita baru tahu, oh enak jadi orang miskin. Kenapa enak? Ya ternyata saya tidak terlalu banyak mempertanggungjawabkan tentang harta yang saya punya selama ini. Makanya kalau seandainya orang kaya itu bisa mempertanggungjawabkan harta yang dia kumpulkan ketika di dunia ini, Nabi mengatakan mereka akan tertunda 500 tahun untuk masuk surga dibandingkan orang-orang yang miskin. Itu kalau bisa. Kalau nggak bisa, ya udah siap-siap. Ya, setiap rupiah yang dia kumpulkan itu akan menjadi siksa atasnya di hari kiamat di dalam api neraka Allah.
Kalau tentang umur, satu pertanyaannya, di mana engkau gunakan umurnya. Kalau tentang badan yang kita pakai, capek dan letihnya, hanya satu pertanyaannya, di mana engkau gunakan capek letih badanmu itu. Kalau tentang pengetahuan juga satu pertanyaannya, apa yang sudah engkau amalkan dari pengetahuan tersebut. Tapi harta dua pertanyaan. Dari mana engkau dapatkan? Min aina tasabtahu wa aina anfaqtahu. Di mana engkau dapatkan dan di mana engkau gunakan. Maka jangan pernah lupa kematian. Ini sudah Isya? Belum ya? Lain bunyi itu. Hah? Oh, jam 7 pas. Masya Allah. Alarmnya. Baik. Maka salah satu bentuk yang selalu dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita jangan melupakan kematian, yaitu ziarah kubur. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur." Dahulu aku pernah melarang kalian dari menziarahi kuburan. Kenapa? Karena di awal-awal Islam Nabi melarang kaum muslimin menziarahi kubur karena banyak orang yang terfitnah dengan menziarahi kubur, kemudian jatuh ke dalam praktek-praktek ritual kesyirikan. Maka Nabi melarangnya. Sebab di awal-awal Islam, sahabat-sahabat itu belum kuat imannya. Kenapa? Karena mereka baru saja meninggalkan masa jahiliyah yang penuh dengan kesyirikan. Dan kesyirikan di masa jahiliyah itu akibat apa? Kalau kita baca sejarahnya di dalam sirah, disebutkan bangsa jahiliyah itu jatuh ke dalam perbuatan syirik dan meninggalkan agama Nabi Ibrahim alaihissalam itu karena berlebihan terhadap di antaranya makam-makam dan kuburan-kuburan orang soleh. Tapi setelah sahabat-sahabat ini kuat keimanannya, kuat tauhidnya, tidak lagi mau menyekutukan Allah, sudah hilang bekas-bekas kesyirikan di masa jahiliyah, maka Nabi mengatakan, "Fal'ana zuruha." Maka sekarang ziarahi kuburan-kuburan tersebut. Justru dianjurkan untuk kita menziarahi kuburan. Tujuannya apa? Fa innaha tudzakirukumul maut. Karena menziarahi kuburan itu mengingatkan kalian kepada kematian. Sebetulnya kalau kita ingin refreshing, jangan ke mall. Karena kalau kita ke mall, yang kita ingat apa? Kita semakin nyesek dadanya. Ya Allah, mau beli ini nggak ada duit. Mau beli ini nggak ada duit. Kita cuma ngeces. Apa itu? Mengeluarkan air liur. Melihat barang-barang bagus, barang-barang cantik, barang-barang yang indah, permainan-permainan dan sebagainya, makanan, minuman, kita nggak bisa menikmatinya. Lihat dompet, waduh saldonya, isinya kosong. Buka HP, saldonya terbatas. Sehingga membuat kita semakin tersiksa hatinya dan semakin lupa kampung akhirat, dan yang terjadi malah semakin serius dalam mengejar dunia dan sampai meninggalkan ibadah. Apalagi sekarang ini dengan gaya lifestyle yang ada ya. Maka kalau orang dulu mungkin uang 1 juta itu sudah banyak, dia sudah mampu dengan uang 1 juta untuk bertahan hidup beberapa hari. Kalau sekarang dengan gaya hidup yang ada, 1 juta dalam setengah jam bisa habis. Ya. Oleh sebab itu, kalau kita ingin refreshing, jiwanya lebih tenang, hati kita lebih tenteram, datang ke kuburan. Apa yang kita lakukan di kuburan? Mengambil pelajaran bahwa suatu saat kita yang akan berada di bawah tanah. Maka kita mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia,
Semoga mereka diampuni oleh Allah dan dimudahkan urusannya di dalam kubur. Nah, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka mengingat tentang kampung akhirat dan kematian ini, Nabi katakan, "Aktsiru min dzikri hadhimil ladzat," yakni al-maut. Perbanyaklah oleh kalian mengingat sesuatu yang menghancurkan semua kenikmatan dunia, yaitu kematian. Orang kalau tidak pernah mengingat tentang kematian dan kampung akhirat, pasti lalai. Pasti seenaknya di dalam kehidupan ini. Makanya kalau iman kita lagi lemah, semangat kita untuk ibadah lagi lesu, kok males untuk sholat, kok kita nggak betah membaca Al-Quran, kok zikirnya sering dilupakan. Ingat Pak, yang membuat kita terlecut untuk ibadah kepada Allah adalah mengingat kematian dan kampung akhirat. Mungkin itu saja dari saya. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita semuanya husnul khatimah dan mendapatkan nikmat di dalam kubur, kemudian kembali ke sisi Allah dalam keadaan kita dirahmati olehnya dan kita dikumpulkan semuanya di dalam kehidupan di surganya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sudah ada nih? Belum masuk? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Mungkin tinggal 2-3 menit ya kayaknya. Ya. Apa itu? Surat umroh. Oh ya. Haji dan umroh itu memang dianjurkan sebenarnya bagi orang yang mampu dan bisa untuk secara berulang-ulang dalam perjalanan yang berbeda. Tapi dalam satu perjalanan itu menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Terutama bagi orang yang negerinya jauh dari Mekah dan Madinah. Seperti kita orang Indonesia. Kita orang Indonesia nggak gampang untuk haji dan umroh. Maka sebagian ulama mengatakan kalau orang itu datang dari negeri yang jauh dan tidak mudah baginya untuk mengulang haji dan umroh, boleh dia mengulang umrohnya. Ini fatwa dari Mufti Saudi Arabia sendiri yang terdahulu, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Kalau kita tahu kita nggak gampang untuk kembali umroh. Ini bisa jadi perjalanan satu-satunya di dalam kehidupan kita. Tapi kalau orang mampu ya, udahlah nanti ulang lagi dalam perjalanannya. Bayar lagi nggak apa-apa. Kan harta yang dikeluarkan itu di jalan Allah. Allah yang akan menjaganya untuk diganti di dalam surganya kelak. Tahallulnya ya dipendekkan aja. Nanti yang kedua baru botak. Jadi bisa diatur, insyaallah. Barakallahu. Mungkin itu ya pada kesempatan kali ini saya sudahi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.